Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Fitra. Izin saya ingin memaparkan tentang laporan keuangan terintegrasi. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester, mata kuliah, pasar dan lembaga keuangan. Baik. Di sini akan saya menjelaskan analisis pasar dan lembaga keuangan Indonesia, integrasi perbankan, pasar modal, industri, keuangan non-bank, dan peran lembaga keuangan internasional. Disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir sekolah, ujian akhir semester, mata kuliah, pasar dan lembaga keuangan 2026. Di sini ada kata pengantar, lalu ringkasan eksekutif. Laporan sumber menggambarkan sistem keuangan Indonesia sebagai ekosistem yang menghubungkan pasar uang, pasar valuta asing, pasar modal, perbankan, dan IKNB. BCA digunakan sebagai objek utama sektor perbankan. Sedangkan BBCA dan TLKM digunakan untuk melihat perspektif pasar modal. Dokumen juga membahas perusahaan pembiayaan dan perusahaan asuransi sebagai dua kelompok utama IKNB. Secara finansial, data sumber menunjukkan BCA memiliki total aset 1.408,8 triliun, DPK 1.063,4 triliun. Pada sisi pasar, deposito BCA yang dicantumkan pada 2,5%, 3% per tahun, sedangkan rupiah dalam data Mei awal Juni 2026 melemah sekitar 3,03 terhadap US dollar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa return nominal deposito tidak otomatis menghilangkan risiko nilai tukar bagi investor berorientasi US dollar. Tambahan analisis internasional menunjukkan IMF terutama mempengaruhi stabilitas melalui surveillance FSAP, rekomendasi kebijakan makroprudensial, stress testing, dan peningkatan kredibilitas kerangka kebijakan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang dokumen sumber menjelaskan bahwa pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal Indonesia saling berinteraksi dan sensitif terhadap kebijakan moneter. Kondisi makroekonomi domestik serta gejolak pasar keuangan internasional, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral, sedangkan OJK berperan sebagai regulator dan pengawas terintegrasi industri jasa keuangan. Kerangka ini menjadi dasar untuk membaca hubungan antara likuiditas, nilai tukar, pasar modal, dan perbankan dan IKNB. Tujuan: mengintegrasikan temuan keuangan dari seluruh bagian sumber dokumen, menyajikan financial snapshot yang dapat dibaca sebagai satu kesatuan. Menganalisis sebuah deposito, nilai tukar, saham, kebijakan moneter, perbankan, dan IKNB. Menambahkan analisis peran IMF dan World Bank terhadap stabilitas arus modal ke sektor perbankan dan non-bank domestik. Merumuskan implikasi manajerial dan rekomendasi penguatan stabilitas keuangan. Bab 2, laporan keuangan terintegrasi, financial snapshot, basis data dan batasan. Di sini ada ringkasan indikator keuangan BCA, indikatornya total aset BCA, nilai dalam dokumen sumber, interpretasi. Di sini ada tabelnya juga. Lalu di sini ada deposito dan nilai resiko nilai tukar, tenornya 1 bulan, kalau kurang dari 2 miliar itu 2,75%, kalau lebih dari 2 miliar itu 3,0% PA, sampai 6 bulan dan 12 bulan. Lalu di sini ada dua pasar modal BBCA dan Telkom. Aspek ada BBCA dan Telkom. TLKM.
Bab 3 kebijakan moneter otoritas dan IKNB, BI Rate, GWM, dan KLM. Lalu di sini ada peran OJK dan KPEI. Lalu di sini ada integritas perbankan dan IKNB. Ada aspeknya, lalu perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, fungsi utamanya seperti apa, menyediakan fasilitas pembiayaan, perlindungan pengelolaan risiko, ada produknya, sumber pendapatan, risiko utama, dan teknologi. Lalu ada bab keempat, peran lembaga keuangan internasional terhadap stabilitas arus modal. Sini ada konteks arus modal masuk, arus modal internasional ke Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga. Lalu ada peran IMF, surveillance, dan kredibilitas kebijakan. Financial Sector Assessment Program. Lalu di sini ada standar penguatan kebijakan makroprudensial, peran World Bank, pendalaman pasar modal, dan sumber pendanaan jangka panjang. Lalu di sini ada dokumen, dukungan reformasi dan pembiayaan kebijakan, infrastruktur dan keuangan kelembagaan, pengaruh terhadap perbankan domestik. Saluran pengaruh, ada dampak terhadap bank, implikasi arus modal, seperti kredibilitas kebijakan, dampak terhadap banknya, ekspektasi risiko terlebih terukur, implikasi arus modalnya, mengurangi risk premium bila kebijakan dinilai kredibel. Lalu sudah ada pengaruh terhadap non-bank financial institution, mekanisme terintegrasi IMF, World Bank, Indonesia. Ada tahapannya 1 sampai 6. Lanjut evaluasi kritisnya, lalu lanjut analisis integrasi dan rekomendasi hubungan antar sektor dan temuan utama. Sini ada lalu rekomendasi, dan bab ke-6 adalah penutup. Kesimpulannya, laporan keuangan terintegrasi menunjukkan bahwa kondisi keuangan Indonesia perlu dibaca sebagai satu ekosistem perbankan, pasar modal, dan IKNB saling berhubungan melalui likuiditas, suku bunga, nilai tukar, investasi, dan pengelolaan risiko. BCA menjadi contoh bank dengan struktur pendanaan dan buffer yang kuat, sementara BBCA dan LKM menunjukkan fungsi pasar modal dan menyediakan modal publik dan diversifikasi. Sini lalu ada penutup, dan sini ada daftar pustaka dan sumbernya. Sekian dari kami pemaparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.